Shalom saudara, sampai berjumpa lagi kita di Worship from Home. Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan apapun, kita mau terus mencari wajah Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Dan di kesempatan ini, mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kekuatannya. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih setia Tuhan yang boleh kami terima. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, yang kami boleh alami dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, kami membawa penyembahan kami. Karena hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Hanya penyembahan kami, hidup kami, hati kami bawa ke hadapan Tuhan. Mari berkarya Engkau Roh Kudus lewat setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Biarlah hadirat Tuhan datang dan menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, dan kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan atas hidupkan kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kemenangan kami, Engkaulah kekuatan, Engkaulah segalanya bagi kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi mari sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Kau yang ku sembah, Kau yang ku agungkan. Haleluya. Kami bawa pujian bagimu, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menyembah, kami mengagungkan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau layak disembah. Segenap hati kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan padamu, syukur bagimu Yesus. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. We worship You Lord, we worship You. Kau yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Selamanya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah adalah Raja kami. Engkau Tuhan gunung batu keselamatan kami, Engkau perisai kami Tuhan. Engkau Tuhan segalanya atas hidup kami. Kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau. We thank You Lord, we thank You Lord. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan, Yesus ku sembah, Yesus ku
sembahkan, yes Lord. Shirapa santara lapaya. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Sebab tidak ada tempat yang paling indah selain kami berada di hadirat Tuhan. Tiada tempat yang terbaik selain kami berdiam dalam hadirat Tuhan. Karena di hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Dan hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Membebaskan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan pimpinan, penyertaan, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sama seperti yang Bapak Ibu alami di awal April atau akhir Maret lalu, bahwa kita sama-sama menerapkan WFH atau work from home, dan hal yang sama juga dilakukan. Di hari-hari awal pada saat itu saya mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada, jadi nggak ke kantor dan full di rumah, menjadi ibu yang menemani anak untuk belajar juga bekerja. Lalu masuk di minggu pertama, ada harapan bahwa minggu depan sudah bisa kembali normal, tapi ternyata diperpanjang lagi gitu ya. Nah, di hari-hari itu saya dapat satu momen di mana Tuhan kasih tahu saya, mengingatkan mengenai hal ini yang kita sudah biasa juga dengar, mengenai firman-Nya yang memberitakan atau memberitahukan kepada kita tentang 5 roti 2 ikan. Nah, pada saat doa, di saat teduh gitu ya, di hari-hari pergumulan di awal bulan itu gitu ya, karena tidak ada aktivitas, ya saya diingatkan tentang satu hal ini, dan saya tanya Tuhan gitu, Tuhan kenapa ya 5 roti 2 ikan gitu, maksudnya apa? Dan pada saat itu yang dikasih lihat bahwa 5 roti 2 ikan itu dimiliki oleh seorang anak gitu. Terus gimana Tuhan gitu ya? Kenapa ya gitu 5 roti 2 ikannya ada di tangan anak itu, bukan di tangan orang dewasa? Itu jadi pertanyaan. Kemudian singkat kata saya diingatkan Tuhan tentang 5 roti 2 ikan ini adalah tentang berbagi. Kalau roti ikan itu ada di orang dewasa, mungkin akan berpikir gimana hari besok gitu, karena semuanya tidak dalam kondisi yang pasti gitu. Besok bagaimana? Besok apakah ada makanan? Besok apakah kebutuhan-kebutuhan bisa tercukupi gitu ya. Tapi saat itu saya diingatkan tentang 5 roti 2 ikan yang ada di tangan anak
di tangan seorang anak kecil yang nggak tanya gitu besok gimana, pokoknya diminta dan dikasih gitu sama anak itu. Dan ceritanya kita tahu bahwa semua 5.000 orang gitu ya dikenyangkan, bahkan ada sisa 12 bakul. Lalu apa maksudnya Tuhan gitu memberitahu saya di awal pandemi mengenai itu? Yang saya mengerti, yang saya tangkap bahwa apa yang ada pada kita bagikan gitu ya. Lalu mulai untuk ambil aksi nyata bahwa kasih itu dalam tindakan, mulai dari yang ada menjadi beban gitu ya. Pada saat itu ada beberapa yang dilakukan, melanjutkan dari rema yang Tuhan kasih mengenai 5 roti 2 ikan ini dan berbagi. Dan berjalan selesai gitu ya, bahkan belum selesai pun yang terjadi adalah sisa 12 bakul. Apa artinya? Dan ini jadi kesaksian saya bahwa dalam kondisi saat itu gitu tidak memungkinkan untuk berbagi. Cukup untuk keluarga, cukup untuk saya gitu ya, cukup untuk kami boleh melewati masa pandemik ini dengan cukup aja gitu, bisa makan, bisa tidur, udah cukup gitu. Tapi pada saat firman ini Tuhan taruh dan ambil aksi nyata gitu, selesainya yang terjadi adalah sisa 12 bakul. Kami diberkati luar biasa, Tuhan bukakan jalan yang tadinya tertutup gitu ya. Tiba-tiba setelah belajar seperti anak kecil yang mau memberikan 5 roti 2 ikan ini tanpa bertanya besok makan apa, besok kebutuhan gimana, besok biaya-biaya yang lain gimana. Pada saat itu tindakan nyata dilakukan, pokoknya serahkan aja. Dan akhirnya sama gitu bahwa saya mengalami 12 bakul sisanya gitu. Ada banyak berkat yang Tuhan kasih bagi kami sekeluarga di bulan April, dan itu amazing. Dan benar apa yang dibilang orang resesi, pada saat firman Tuhan dilakukan, resepsi itu terjadi. Ini jadi kesaksian, dan hari demi hari ini masuk bulan Mei, saya terus belajar untuk taat, untuk masuk dalam kuasa kerajaan Allah. Jadi apapun keadaannya tidak akan menghambat untuk melakukan firman Tuhan. Ini kesaksian saya supaya juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, apapun yang ditaruh di dalam hati, apapun firman yang menjadi rema, lakukan itu dan lihat bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang memimpin setiap hari, Tuhan Yesus yang menyertai, memberi kekuatan, memampukan kami untuk memberi gitu ya, dan juga Tuhan Yesus yang menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Ini kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau agungkan Dia, sebab karena Dia Tuhan yang telah melakukan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Apapun keadaanmu, apapun kondisi kita hari ini, kita mau tetap bersuka cita dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia sumber sukacita kita, Dia kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima Jesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Kau kekuatan
kekuatan kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh, oh, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bertepuk tangan, katakan haleluya, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Mari sama-sama katakan haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 haleluya, kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, haleluya, Dia sumber sukacita kita. Berikan sorak-sorai haleluya. Oh Jesus, Engkaulah kemenangan bagi kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa membatasi kekuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami tetap bersukacita, dan ada kemenangan di dalam Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Mari Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan. Kau tilik kerinduan kami, Kau tilik hati kami Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, Engkau yang tahu Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh arahan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari Bapa, biar Engkau yang bicara buat kami Tuhan. Menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Menyatakan kemauan-Mu bagi kami Tuhan. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan lembut kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, yes Lord, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, amin Tuhan, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini seruan kami Tuhan. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata buat kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kau yang mengangkat kami, Kau yang memulihkan kami. Oh, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengarahkan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bentuklah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang baik yang senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini mari kita akan tetap fokus di dalam ibadah kita. Meskipun dimanapun Anda berada, kita benar-benar mengambil waktu yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini ya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan biarlah kita saatnya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari yang begitu luar biasa yang kami terus boleh jalani hari lepas hari, dan kami percaya itu semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup ini hanya dalam tangan kasih karunia Tuhan. Memberkati sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang akan membawa hidup kami terus boleh melekat hanya kepada Tuhan. Memberkati hamba dan juga setiap kami semua yang ada di rumah maupun di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami semua buka hati kami untuk kami boleh bersama-sama diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Anda terus dipelihara Tuhan. Amin. Meskipun mungkin banyak hal yang sudah terjadi, sekian pekan kita terus boleh lalui. Tandanya kalau sampai saat ini kita masih bernafas, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana bahwa sebentar lagi kita akan ada di dalam satu peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, lalu menampakkan dirinya, dan akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ada berita-berita firman Tuhan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami masalah dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat penting dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Karena itu, biarlah kita bersama-sama fokus untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk ada membuka di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15, tetapi beberapa ayat saja yang saya akan bacakan dan nanti kita akan renungkan bersama-sama. Oke, Anda sudah siap? Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b mulai ya. Oke, pekerjaan penghibur ya. Dari judulnya sudah sangat jelas apa yang akan kita bahas bersama-sama, tetapi biarlah ini akan menjadi berkat kembali dalam kehidupan kita di dalam situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini ya. Oke, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu ya. Mari perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus ada dengan murid-muridnya, maka hal ini belum dikatakan. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu dari ayat-ayat selanjutnya ya. Oke, ayat yang kelima.
Tetapi sekarang aku pergi, gitu. Jadi karena Tuhan Yesus pergi, maka Tuhan Yesus mengatakan kata-kata ini, gitu ya. Kata-kata apa yang dikatakan? Dikatakan, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi, gitu. Nah, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, demikian pembacaan kita terlebih dahulu, karena saya ingin memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Dan ini dikatakan bagaimana bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia setelah bangkit dari kematian mengalahkan maut, dan pada saatnya dia naik ke surga. Dan dikatakan sekali lagi, ini sangat berguna bagi kamu. Lebih baik aku pergi, gitu. Lebih baik aku pergi, artinya lebih baik aku kembali ke surga, lebih baik aku kembali kepada Bapa. Kalau tidak, maka ini tidak akan terjadi. Yaitu apa? Yaitu dikatakan di sini, dikatakan ayat yang ke-7, saya akan dari awal lagi, ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, maka dikatakan lebih berguna jika aku pergi. Jadi artinya jika Tuhan tidak pergi, maka Tuhan hanya akan ada bersama dengan murid-muridnya di Israel atau di Timur Tengah sana, dan penjangkauan untuk orang-orang yang lainnya maka akan tidak bisa seperti saat ini, di mana semua bisa terjangkau oleh karena apa? Roh Tuhan bekerja. Nah, Roh Tuhan itulah yang dikatakan penghibur itu yang akan datang kepadamu. Jadi kalau Tuhan tidak pergi, maka dikatakan penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka penghibur itu akan diutus kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan penghibur itu akan diutus di dalam kehidupan kita? Kenapa penghibur itu harus ada dalam kehidupan kekristenan? Karena Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupan kekristenan yang harus dijalani oleh anak-anaknya. Sejak dari dahulu, sejak dari firman Tuhan ini dituliskan, sejak daripada waktu Tuhan Yesus mengadakan pelayanan, dia sudah menghadapi segala macam rintangan, segala macam tantangan. Pada waktu dia harus melayani, dia ditolak, dia fitnah, dan akhirnya disalibkan. Dan inilah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa inilah roh penghibur yang akan datang kepadamu. Makanya aku harus pergi, gitu. Ya, karena itu mari coba kita akan perhatikan apa saja yang dikerjakan oleh roh penghibur. Saya akan hanya ambil beberapa hal, dan ini yang akan menguatkan iman kita sebagai orang-orang Kristen di saat ini pada waktu kita mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ada dikatakan ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, yaitu apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di situ dikatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi penghibur itu datang akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan kita tahu bagaimana bahwa banyak sekali orang-orang yang ada dalam satu gubangan dosa. Ada banyak orang-orang yang selalu melakukan lebih banyak atau lebih tertarik kepada yang namanya 4 kata ini. 4 kata yaitu dosa daripada kebenaran. Mereka ada dalam satu kehidupan kejahatan daripada kebenaran. Dan inilah dia dikatakan dia penghibur ini yang akan menginsafkan akan dosa. Dan kalau kita tarik
di dalam kehidupan kita. Kalau kita tarik dalam satu kejadian saat-saat ini yang melanda dunia, bagaimana kita melihat satu kota bersama-sama sujud menyembah kepada Tuhan, minta ampun akan segala hal yang terjadi. Ya kan? Pada waktu ada sesuatu yang terjadi, maka mereka bersama-sama minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan keselamatan, supaya Tuhan mencurahkan hujan pemulihan, pertobatan. Nah, akan dosa yang kedua dikatakan akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dikatakan, ya kan? Kebenaran. Lalu yang terakhir dikatakan penghakiman. Nah, dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat bagaimana bahwa penghibur itu, Roh Kudus itu pada waktu dicurahkan dalam kehidupan manusia sangat berguna, sangat berfungsi dengan maksimal. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada waktu kita berada dalam satu peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu penghibur yang dikirim, ada satu penghibur yang diutus kepada manusia untuk menyertai kehidupan manusia selama ada di dunia ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada menyaksikan ibadah ini atau mendengarkan firman Tuhan ini, kita tidak mau selama-lamanya ada di dunia, ya kan? Benar kan? Nah, kalau ada, coba tanya dari anggota keluarga Anda di situ di samping kanan kiri. Kalau di gereja, tanya kepada orang-orang di samping kanan kiri gitu ya. Tetapi kalau Anda di rumah, coba Anda tanya kepada anggota keluargamu, kamu mau di dunia selama-lamanya gitu? Nah, lalu kalau pasti ada yang bercanda, ya udah kalau gitu kamu duluan. Ya, nggak ada yang mau duluan kan, gitu kan. Nah, oleh karena itu pada waktu kita ada di dunia ini, kita tidak akan mau hidup di dunia selama-lamanya. Kenapa? Karena kita tahu seberapa saat ini usia Anda. Pasti Anda mengatakan, saya tidak mau lama-lama, saya tidak mau selama-lamanya, maksudnya saya tidak mau selama-lamanya ada di dunia. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana di dunia ini, dengan segala hal yang telah terjadi, dengan semua apapun yang sedang kita alami, yang sudah kita alami, kita nggak akan mau hidup selama-lamanya di dunia. Tetapi karena pada waktu kita ada di dunia, kita masih ada di dunia dan ada penghibur. Karena itu ini sangat penting. Pada waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita harus tahu juga bahwa ada penghibur yang datang kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat-saat ini kita datang kepada Tuhan. Saat-saat ini senantiasa kita mau menyembah kepada Tuhan karena ada penghibur yang Tuhan utus. Dan artinya apa? Hiduplah dengan penghibur itu. Hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinan kuasa yang menghiburkan Anda, sehingga kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan membawa kehidupan Anda kepada satu kehidupan yang tidak ada manfaatnya, hanya karena ingin memuaskan keinginan manusia. Tetapi ingat, ada penghibur, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Apapun yang menjadi persoalan Anda saat ini, apapun yang menjadi pergumulan Anda saat ini, ada penghibur yang akan menyertai hidup kita. Mari di akhir-akhir zaman atau di saat-saat ini yang penuh dengan situasi kondisi keadaan dunia yang melanda, hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hiduplah bergaul erat dengan kuasa Roh Kudus. Paulus mengatakan, biarlah aku berjuang untuk tetap hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging. Itulah hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari sekali lagi, banyak dari awal kita menerima firman Tuhan dalam ibadah online ini, karena kita tidak bisa bertemu dalam satu ibadah yang
secara besar di gedung, tetapi ada Roh Kudus dimanapun Anda berada. Ada Roh Kudus yang siap untuk menopang, yang siap untuk menolong, yang siap untuk senantiasa hadir dimanapun Anda berada saat ini. Dan dia selalu peduli dan dia selalu menghiburkan apapun yang jadi persoalan Anda. Mari katakan, mari berdoa kepada kuasa Roh Kudus, mari berdoa kepada Tuhan, minta biarlah kuasa Roh Kudusnya menuntun hari lepas hari. Langkah demi langkah Tuhan Yesus senantiasa menuntun dalam kehidupan kita, sehingga penghiburannya datang di dalam setiap hidup kita. Saya percaya Anda akan selalu dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus kalau kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Seberapa besar penyerahan kita, seberapa besar, seberapa dalam ketergantungan Anda kepada kuasa Roh Kudus. Seberapa keinginan Anda untuk benar-benar menyerahkan totalitas hidup Anda kepada kuasa Roh Kudus. Itu yang akan membuat Anda tetap kuat di dunia ini. Sampai pada akhirnya kita bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Ya, saya percaya bahwa apapun yang menjadi persoalan Anda, apapun yang menjadi pergumulan Anda akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa selalu untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, untuk selalu ada dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita selalu dihiburkan, dikuatkan, dan mari selalu hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah dan luar biasa, sehingga kami bersama-sama boleh hidup dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan segala apapun yang kami boleh alami, kami boleh hadapi, biarlah kami tetap hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati hidup mereka. Bila mereka boleh mengambil satu keputusan untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, mereka terus hidup dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang akan membawa hidup mereka terus naik bersama dengan Tuhan, membawa hidup mereka terus dikuatkan, membawa hidup mereka terus boleh dihiburkan, sehingga apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka, mereka tetap boleh berjalan di atas kemenangan. Mereka terus boleh berjalan menaiki bukit-bukit yang ada untuk mencapai satu kehidupan yang kekal pada saat nantinya. Terpujilah nama Tuhan. Kau tolong setiap seluruh umat Tuhan dalam segala keperluan, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bila kuasa-Mu terus akan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu, dan kami percaya kasih setia Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang membawa kemenangan, serta persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai seluruh kehidupan jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, di bangsa Indonesia maupun mereka yang ada dimanapun juga Tuhan, mereka yang ada di pembaringan rumah sakit Tuhan juga tolong Tuhan jamah, Tuhan berkati hidup mereka. Para tim medis juga Tuhan berkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya Anda terus kuat di dalam Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup Anda dihiburkan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bersorak bagi Tuhan kita. Dia sumbang kemenangan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hidup kebajikan tersedia bagiku. Sebab-Mu limpahkan segalanya. Dengan mudahnya
Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Dimanapun Anda berada, mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan, arahkan iman kita kepada Tuhan, karena Dia selalu hadir dimanapun Anda berada. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami saat ini ya Bapa. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada untuk menghadapi situasi kondisi yang ada saat ini. Mereka tetap menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Bila mereka terus memiliki ketetapan hati untuk melekat kepada Tuhan, mereka selalu untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu terus akan menyertai hidup mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan di seluruh muka bumi ini dan juga di bangsa kami dan juga di kota Jakarta ini, dalam seluruh gereja Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, mengurapi. Terpujilah nama Tuhan, dan kami mau mengakhiri semua ibadah ini dan kami tetap mau hidup melekat hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia dan juga kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita, karena Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan Dia selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan biarlah kasih karunia-Nya selalu berlimpah-limpah mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus yang senantiasa setia menyertai kehidupan Anda dimanapun Anda berada, akan setia menyertai dalam setiap langkah hidup Anda menghadapi segala persoalan pergumulan yang sedang terjadi dengan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. God bless.